Biasanya serabi itu dimasak, itu adonannya ditaruh di wajan yang terbuat dari tanah liat dan dibakar menggunakan tungku. Dan untuk memberikan rasa manis, itu ditaburin dengan gula merah. Lala, enak banget. Ada yang tahu tentang puffer chest? Rasanya tidak semua orang tahu. Ini kalau saya menyebut kata ini, kayaknya tuh lekat di telinga tapi jauh di mata. Aku lagi senang teman-teman, kemarin akhirnya saya berhasil mencoba pancake yang sudah lama banget pengen aku coba. Baru kemarin ada waktu dan akhirnya bisa mencobanya. Kamu bayangin ya, waktu kemarin saya makan pancake-nya itu langsung terasa sampai di dinding lidah. Bayangkan aja es krimnya aja masuk ke kerongkongan, enak banget, seger. Pancake itu asalnya dari Eropa, kalian tahu nggak? Tapi jangan salah, di Indonesia juga punya pancake, namanya serabi. Serabi tahu dong, itu loh jajanan tradisional, jajanan kampung. Itu terbuat dari tepung beras dan juga santan. Biasanya serabi itu dimasak, itu adonannya ditaruh di wajan yang terbuat dari tanah liat dan dibakar menggunakan tungku. Kalian udah tahu kan, saya pernah membahas kalau makanan yang kemudian dimasak menggunakan tungku itu pasti rasanya gurih banget. Dan untuk memberikan rasa manis itu ditaburin dengan gula merah. Lala, enak banget. Nah, kalau kita bicara soal serabi dan pancake, ini nih ada fakta unik yang saya mau bagikan buat kalian. Coba disimak. Kalian tahu nggak sih keaslian serabi sebagai kue khas Indonesia sebenarnya masih diperdebatkan loh. Kalau menurut pakar kuliner nih, Om Bondan Winarno, dia bilang asal mula serabi ada dua kemungkinan. Pertama dari India. Di sana makanan dari tepung beras dan santan disebutnya apam. Oh iya, serabi juga udah naik kelas loh sekarang. Untuk membuat jajanan tradisional ini lebih disukai masyarakat dan menepis anggapan bahwa kue ini cuma buat masyarakat kelas bawah, sekarang nih ya, banyak penjual yang membuat kreasi unik kue serabi. Mereka menambahkan beragam macam topping. Mulai dari keju, sosis, telur, coklat, pisang, bahkan nih ya, sampai dikasih warna pelangi biar menjadi serabi rainbow. Tadi kan saya sudah kasih informasi seputar serabi. Nah sekarang giliran saya yang nanya. Kalian tahu nggak bedanya antara serabi Solo dan serabi Bandung? Tahu nggak? Di Bandung sama serabi Solo tuh udah nggak ada perbedaannya. Karena sekarang itu serabi Bandung sama serabi Solo udah ada bermacam variasi rasanya. Dan sekarang tuh juga dibentuknya sekarang digulung gitu. Jadi lebih efisien dan lebih banyak isinya. Aduh Mbak, saya nggak tahu deh. Kalau serabi Solo itu digulung, kalau serabi Bandung itu ada toppingnya tapi oncom atasnya. Nggak tahu. Di Solo itu ada macam-macam rasa ya. Ada rasa pisang, rasa nangka, rasa coklat, terus rasa original. Mungkin kalau yang serabi Bandung tuh kayak semacam ada kuah. Kalau misalnya serabi Bandung itu yang aku tahu kan yang kayak ada rasa-rasa itu ada kayak rasa durian, rasa ya pokoknya banyak deh ada rasa-rasanya. Tapi kalau serabi Solo aku belum pernah coba. Yang kedua, bisa juga terpengaruh dari Belanda. Apalagi kalau kita lihat ya jajanan di daerah Sumatera Barat yang disebut pinekoek yang berarti pancake dalam bahasa Belanda. Terus nih ya, ada beberapa orang yang sering menyebut serabi dengan sebutan serabi atau surabi. Kamu tahu nggak sih, beda sebutan ternyata beda juga loh asal serabinya. Kalau penyebutannya serabi itu khas Solo. Sedangkan penyebutan surabi itu khas Bandung. Penyajian keduanya juga beda lagi.
Kalau serabi Solo itu biasanya disajikan dengan pinggiran yang kriuk dan renyah, dagingnya nggak begitu tebel. Sedangkan toppingnya pakai meses, kelapa parut, atau juga keju. Sedangkan kalau surabi khas Bandung, dagingnya itu lebih tebel. Dan ciri khasnya justru pada toppingnya, yaitu menggunakan saus gula Jawa atau juga duren. Faktanya memang makanan tradisional ini, serabi, memang sangat populer di daerah Jawa. Serabi Jawa itu enaknya kalau udah gosong bagian bawahnya. Mungkin karena panas ya, karena menggunakan wajan yang dari tanah liat itu. Ada sebagian orang yang bilang nggak boleh dimakan, berbahaya karena mungkin udah angus. Tapi ada orang juga yang kemudian asik-asik aja tuh nggak begitu peduli dengan hal tersebut. Nah sekarang saya mau buat sosial eksperimen nih teman-teman. Saya akan minta teman-teman Wonder Food untuk makan nih. Makan serabi Solo dan juga serabi Bandung. Nah dari percobaan ini saya pengen lihat teman-teman Wonder Food kira-kira bisa membedakan nggak tepung yang digunakan untuk serabi Solo dan juga untuk serabi Bandung. Bahan baku dari serabi Solo itu pakai tepung apa sih? Kamu tahu nggak? Tepung beras bukan? Terigu. Pakai tepung beras. Tepung terigu. Cobain serabi Bandung. Serabi Bandung. Kira-kira bahan baku serabi Bandung itu tepungnya dari apa? Tepung terigu bukan? Ini dulu ya kayaknya. Baik. Tepung beras. Mungkin ya. Tepung beras juga sama kayak ini. Sama kayaknya. Apa beda? Ternyata masih banyak yang belum bisa membedakan tepung yang digunakan untuk membuat serabi Solo dan juga serabi Bandung. Kalian tahu nggak sih bedanya antara tepung beras dan tepung terigu? Coba kita tanya ahli. Dan saya mau nanya ahli juga nih, kira-kira kandungan gizinya apa nih dari serabi? Kita dengarkan jawabannya ya. Lebih kurang sama, karena memang tepung beras dan tepung terigu itu masuk dalam kelompok bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi mereka adalah sama-sama makanan yang fungsinya memberikan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Tetapi bedanya adalah jenis protein yang terkandung di dalamnya. Kalau tepung terigu itu kandungan proteinnya jenisnya adalah gluten. Gluten ini jenis protein yang agak sulit dicerna oleh tubuh orang Indonesia karena memang enzim peptidase kita lebih sedikit dan kemungkinan terjadinya alergi dan intoleransi itu lebih tinggi dari tepung terigu dibandingkan tepung beras. Bahan dasarnya adalah tepung, bisa tepung terigu, bisa tepung beras, dan dua-duanya adalah sumber karbohidrat dan sedikit mengandung vitamin B kompleks. Jadi serabi adalah makanan yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi dan mengandung vitamin B kompleks. Udah denger kan apa tadi yang dibahas oleh ahli? Ternyata tepung beras itu lebih baik daripada tepung terigu. Yang mau sehat, silahkan dengarkan kata ahli. Nah jangan kemana-mana dulu teman-teman, kami masih punya informasi menarik lainnya, tetap di Wonder Food.